seperti Jakarta, Ya. ya tidak punya perencanaan, ya karena waktu itu kolonial bikin Batavia, kemudian in a sudden 1945 Batavia berubah menjadi Jakarta kan, ibu kota, ibu kota ya, yang tidak pernah direncanakan demi. Kalau ini dari awal udah direncanakan sebagai ibu kota negara, jadi kita udah punya visi 20 tahun, 30 tahun ke depan lebih terkendali ya Pak, terkelola. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud Safri dalam program Berisik, Berita Asik. Nah, meskipun akhir-akhir ini kita sempat membahas transportasi dari segi teknologi, pengembangan dan sebagainya. Nah, kali ini kita dalam program Berisik menghadirkan salah satu tamu yang cukup sering mondar-mandir di layar kaca untuk membahas transportasi massal yang cukup termasyhur di Indonesia, khususnya ibu kota, yaitu MRT. Dan kita sudah kehadiran Direktur Utama MRT Jakarta, yaitu Pak William Syahbandar. Halo Pak Willy, gimana kabarnya Pak Willy? Selamat siang Mas Afud. Pak Willy sebenarnya sangat sibuk sekali ya Pak Willy. Sangat sibuk, tapi karena diminta diperintahkan, Oh, gitu. kita harus hadir kalau antara. Ini kantor kami loh ini. Ya, senang sekali Pak bisa hadir langsung di kantor. Dan kita membahas langsung di ring satunya nih Pak, MRT, teknologi dan transportasi nantinya. Nah, langsung aja nih ya Pak Willy. Pak Willy, gimana sih Pak kabar MRT sekarang? Nah, pada awalnya kan gini Pak, sempat diinformasikan bahwa MRT ini proyek yang nantinya optimis rugi di awal-awal. Optimis rugi ya. Bener gak sih Pak? Dan ternyata ada laba bersihnya yang bisa diambil dari situ. Saya konfirmasi nih Pak. Ya kita betul ketika MRT beroperasi ya, memang prediksi kita ketika kita mulai beroperasi di tahun pertama di 2019 ya, prediksi kita rugi. Tetapi di akhir tahun 2019 ternyata kita untung. Ya. Jadi ternyata ada pendapatan tambahan ya yang tadinya mungkin tidak diantisipasi pada saat kita mulai beroperasi ya. Tambahan tapi tidak antisipasi itu? Ya karena basically kalau perusahaan transportasi itu pendapatannya dari tiket. Betul. Ternyata pada saat kita mulai mempersiapkan, kita melihat peluang-peluang untuk mendapatkan pendapatan dari non-tiket, non-fare box revenue. Naming right misalnya yang kita lihat ada penamaan station, hak penamaan station, iklan ya. Kemudian telecommunication, digital system ya. Kemudian retail system yang kita dapatkan ya. Dan itu yang kemudian membuat ternyata perusahaan di tahun pertama itu langsung membukukan keuntungan gitu ya. Berapa sih Pak diinformasikan di tahun pertama itu saya kira sekitar 100 miliar. 100 miliar rupiah tahun pertama. Margin plusnya ya. Laba bersih perusahaan ya. Okay. Kemudian di tahun kedua COVID mendera ya. Di situ kita ternyata tidak mendapatkan keuntungan karena memang ketika itu seluruh faktor-faktor produksi itu practically tidak, tapi kita tetap survive. Nah di tahun ketiga di 2021 kembali perusahaan membukukan keuntungan ya, laba komprehensif ya. Oke, Pak Willy, ternyata MRT laba bersihnya cukup besar lah Pak untuk membangun banyak kos-kosan misalnya. Tadi yang laba bersihnya ternyata bisa sampai miliaran, bahkan menyentuh triliunan nggak sih Pak laba bersihnya? Belum kita ya, kan Pak? Memang bisnisnya itu adalah layanan transportasi publik. Jadi indikator utama itu lebih kepada indikator utama lebih pada bagaimana memastikan pembangunan layanan operasi itu maksimal. Bahkan memberikan dampak pada kota-kota lain. Nah, ini Pak, di Indonesia. Mengenai kota lain, bahwa success story atau capaian MRT sendiri kan ini kita harapkan bisa menginspirasi. Dan kita harapkan yang juga kota-kota lain bukan hanya Jakarta memiliki MRT atau transportasi publik yang memadai seperti di Jakarta. Nah, ini gimana Pak yang diharapkan nanti? Jadi pengalaman ini rupanya didengar ya banyak ya. Jadi ada 10 kota-kota besar dan hari ini ya misalnya kita kerjasama sama Palembang yang sudah punya LRT
Bali ya yang ingin ada LRT Makassar ya. Kemudian juga ada beberapa kota di sekitar ya di Bodetabek ya yang ini ya. Yang memang melihat ya saya kira begitu ada MRT lifestyle kehidupan kota berubah. Jadi memang mungkin bukan tidak harus selalu MRT, tapi prinsipnya adalah transportasi publik. Kalau kotanya kecil ya, kalau bikin MRT kan terlalu besar, investasinya terlalu besar ya. Tapi kalau dia bangun mulai dengan LRT ya ini kota-kota seperti Palembang, Medan misalnya, Makassar, Bali ya, itu size-nya LRT. Dan sekarang mereka punya interest ya, jadi kita udah koordinasi dengan beberapa kota-kota tersebut untuk mulai mengembangkan ya. Dan saya bilang gitu, nggak usah jauh-jauh, jangan belajar lagi ke Jepang karena kalian udah punya di Indonesia udah punya Jakarta, belajarlah kepada Jakarta ya, yang pahit-pahit dulu ketika membangun, tapi pengalaman ini sekarang bisa kita tularkan dan belajar nggak usah jauh ya, belajar dari kesalahan kita, belajar dari juga kebaikan-kebaikan yang udah kita dapatkan. Pemkot mana nih Pak yang udah nyolek Pak Willy nih untuk spill dong bisa di kotaku juga. Ini langsung langsung jualan iya dong, ini. Langsung dong. Pemkot mana kita hari ini ada koordinasi misalnya dengan Bali. Kemudian Sumatera Selatan gitu ya, karena di sana ada LRT dengan Palembang, Makassar gitu, Sulawesi Selatan gitu ya, di situ kan ada pembangunan kereta juga ya, itu 3 kota ya. Tapi kemudian ada beberapa yang juga kita misalnya di Tangerang ya, Tangerang Selatan itu udah cukup lama. Bisa nyambung nanti ya Pak? Bisa nyambung dari Lebak Bulus itu ya kita dorong ya. Kemudian MRT-nya kan juga akan masuk ke area Jawa Barat dan Banten gitu ya otomatis. Jadi itu sih yang sekarang ini kita coba. Bali berarti ya Pak salah satu yang sudah. Bali. Apakah sudah sampai mengobrolkan roadmap jalur atau? Bali itu kan memang sudah dibantu ya. Ada satu negara yang bantu ya, belum saya sebutkan tapi bantu dan memang datang ke MRT mengatakan bagaimana kalau kita bisa bantu ya. Saya bilang kita terbuka untuk membantu. MRT Jakarta ini cukup bahkan kemarin ke Vietnam pun transportasi metro ketika mau dibangun minta. Oh berarti Pak Willy udah dicolek di Vietnam juga? Vietnam juga untuk kerjasama dengan karena di situ ada proyek JICA. Jadi ya karena ini adalah salah satu contoh model proyek yang sukses ya kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia itu contoh itu bisa dipakai gitu. Jadi saya bilang ya kalau ya di Indonesia dipakai juga dong gitu. Kita bisa ini jangan cuma keluar aja gitu. Ya. Sepertinya untuk MRT sangat menarik Pak kalau kita pengen dalami lebih lanjut. Namun saya ingin step yang lebih tinggi nih dari jawaban seorang Pak Willy. Saya udah tinggi nih. Oh udah tinggi ya Pak. Saya tinggikan lagi Pak. Ketika Pak Willy kan ternyata juga sebagai leader dari ITS Indonesia atau International Intelligent Transportation System di Indonesia. Nah ini kan salah satu bisa dibilang salah satu badan ya Pak untuk bagaimana transportasi ini dikaji untuk menjadi lebih proper dan efisien ketika digunakan di wilayah-wilayah. Karena kan smart city itu nggak bisa ada formula pakemnya karena setiap daerah mungkin beda-beda ya Pak untuk kebutuhan dan ini. Nah di Indonesia sendiri apa nih Pak yang pengen dibangun atau dimunculkan oleh Intelligence Transportation System ini untuk mengembangkan hal apa? Ya, jadi saya jadi presiden ITS itu Intelligent Transport System itu di 2021 ya, sampai 2023 ya. Dan apa yang ingin coba kita kembangkan sebagai ITS Indonesia sebenarnya 2 hal. Yang pertama tadi bicara soal smart mobility. Jadi bagaimana mobilitas kita itu smart gitu ya. Yang kedua bicara soal digital transportation digital. Kalau smart mobility itu misalnya hari ini orang sudah menggunakan misalnya electric vehicle ya. Smart mobility kita sudah menggunakan integration transportation. Ya. Kalau digital transportation itu kita udah menggunakan ticketing system yang bagus. Smart management of mobilitas itu sudah dilakukan sebagai digital. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi ada 5 fokus yang mau kita kembangkan ya. Yang pertama adalah transportasi yang terintegrasi ya. Jadi itu yang kita akan jauhi. Yang kedua misalnya penggunaan electric vehicle ya. Kendaraan listrik semakin diperbanyak ya karena kita mendorong upaya penurunan emisi. Kemudian autonomous
vehicle ya. Jadi sekarang itu udah ngelihat bahwa kendaraan tanpa awak gitu ya. Ya kayak MRT itu kan sudah practically tanpa awak. Nanti kalau di jalan-jalan kita udah bicara soal itu ya. Kemudian kita juga bicara soal safety ya, health transport ya, karena kemarin pandemi itu ya, sekarang kita juga harus mendorong proses. Tapi sepertinya itu semua sangat visioner Pak ketika diterapkan di Indonesia yang betul. Kita nggak tahu nih. Iya. Pengennya sih cepat ya Pak. Cepat, tapi nggak bisa cepat-cepat Mas Abud itu. Makanya saya pikir fokus di 3 titik. Pertama Jakarta yang memang kebijakannya udah mendorong ke sana gitu ya. Di sini kita udah bisa lihat integrasi transportasi. Kita sendiri kasat mata melihat perbaikan sistem transportasi, dan kebetulan kami dan banyak anggota ITS Indonesia itu berdomisili di Jakarta. Yang kedua Bali. Bali. Kemarin di Januari kita launch inisiatif electric vehicle gitu ya. Apa kita lihat di sana gimana mendorong anggota-anggota kita ya membangun industri kendaraan berbasis listrik di Bali gitu ya, karena kebetulan ada event G20 di sana gitu. Jadi kita ya ngedorong mumpung yang di sana juga banyak dicontohkan prototipe kendaraan umum, kendaraan listrik segala macam banyak, ya kita masuk ke sana. Nah, yang ketiga ini adalah ibu kota negara yang baru, Nusantara. Nah, ini IKN yang menarik karena kita mau mendeklarkan IKN itu sebagai ITS hub. Jadi pusat pengembangan ITS. Mumpung kotanya baru, kita ingin ya udah kalau bisa teknologi transportasinya juga forward looking, masa depan dan intelijen. Seperti apa itu Pak? Teknologi yang di satu ya, ini kita akan melaksanakan fokus group dan kita bentuk task force untuk pengembangan IKN. Jadi ada task force di ITS itu untuk pengembangan smart transportation di IKN. Jadi smart transportation ini smart mobility kan. Jadi pertama adalah penggunaan data. Ya, kita harus tahu nih kendaraan bergerak kemana dengan data. Jadi yang data center yang kita punya, integrated data center yang kita punya, kita bisa tahu, oh ya di sana ada kemacetan, di sana perlu dilayanin, nggak ada layanan, ya pergerakannya seperti apa, aturan traffic controlnya seperti apa, toll sistemnya diatur seperti apa, integrasinya seperti apa. Jadi satu fokusnya ke data. Yang kedua teknologi. Apa teknologi seperti apa yang kita mau terapkan di sana gitu ya. Kalau kita bicara apa paling sederhana mungkin yang kita lihat pada saat ini kan core system ibu kota negara yang akan dikembangkan. Tapi yang kita coba lihat misalnya dalam waktu singkat itu adalah bagaimana mengembangkan misalnya electric vehicle. Model aja di jalur-jalur yang sudah ada. Autonomous vehicle pada jarak yang sudah ada. Kemudian automated traffic control ya. Jadi ya tidak harus pakai manual lagi tapi sudah pakai sistem gitu. Sehingga yang kelihatan pada saat dan tentu integrated transportation sistemnya public transport. Jadi kita sekarang sudah harus ada integrated transportation publik. Nah, inilah miniatur yang akan kita bantu siapkan menggunakan seluruh potensi-potensi ITS yang ada di Indonesia. Nantinya akan seperti Jakarta juga, maksudnya dengan adanya di IKN nanti apakah ada juga semacam MRT kemudian Transjakarta? Ya, bedanya Jakarta kan udah crowded, udah susah kita membangun di atas persoalan. Kalau ini kan clean sheet, bersih. Jadi dari nol lah ya. Dari nol. Jadi kita udah bisa lihat nih kira-kira jalan mana nih yang kita bisa jadikan model gitu ya. Jadi ada complete streets yang di situ ada electric vehicles, di situ ada automated vehicles gitu sistemnya. Jadi Anda akan lihat sebuah pergerakan transportasi di ITS di IKN itu yang betul-betul technological based ya, smart digital. Dikoordinasikan oleh satu sistem traffic control. Jadi kemacetan sudah nggak ada. Possibility-nya realistis bisa dilakukan. Sangat realistis karena we start from kondisi Indonesia sekarang. Sangat karena teknologi is widely available. Persoalan kenapa kita susah membangun Jakarta karena di bawah ini sudah terlalu crowded ya. Kita bebasin lahan jalur aja di bawah itu udah macam-macam. Kalau di IKN kan practically kosong gitu ya, tidak ada sehingga kita bisa mendesain sesuatu yang ideal dan ini bagus, desain sesuatu yang ideal mulai dari sekarang gitu supaya kita tidak mengulangi pengalaman ketika kita salah mendesain kota. Yang akhirnya salah Jakarta ini kan salah di awal gitu.
ya salah mendesain kota sehingga kotanya sangat heavy ya, tergantung pada transportasi pribadi. Kita harus menyiapkan satu kota yang tergantungnya pada atau prime movernya itu adalah transportasi publik dan kendaraan-kendaraan yang sifatnya digital. Dan konsep tadi kan seperti data, kemudian autonomous dan electric vehicle itu konsep semua ITS yang itulah konsep yang ITS sudah didudukan bersama dengan pemerintah Pak? Kita jadi kita menjadi think tank-nya pemerintah, think tank-nya IKN ya, memberikan masukan-masukan ya. Kita punya task force ya, kita membawa teman-teman industri anggota ITS untuk bangun, bahkan kita mengajak ITS dunia. Jadi Indonesia ini kan terpilih menjadi tuan rumah ITS Asia Pacific Forum pada tahun 2024 ya, rencananya kita akan laksanakan di bulan April 2024. Dan pada saat itu kita akan mencoba mendemonstrasikan. Jadi ini saya ngomong ke Kepala IKN, ke Menteri Perhubungan untuk mulai menyiapkan supaya ada demonstration effect nanti yang kita bisa tunjukkan pada dan minat dari Korea kemarin, Taiwan gitu ya, Kanada untuk bekerja sama mewujudkan tinggi. Dan ketika konsep itu disampaikan kepada pemerintah, apa tanggapannya Pak? Positif sekali gitu ya. Positifnya itu apakah oke nih kita akan pakai atau masih ada hal yang disesuaikan? Saya kira mulai dari Bapak Presiden kemarin kan mendorong ya, misalnya kemarin inisiatif mobil listrik, automated vehicles ya, itu kebijakan-kebijakan itu semua kebijakan-kebijakan smart transportation itu didorong. Tinggal sekarang kata kuncinya adalah bagaimana ini dieksekusi secara terintegrasi, karena perlu ada koordinasi di bawah dan kita mencoba menawarkan menjadi platform dari integrasi yang akan dilakukan di IKN terkait dengan smart transportation. Tapi ketika mengajak anggota ITS tadi untuk membangun ini semua, berarti mereka akan berinvestasi Pak di sini. Baik dari segi pabrik mungkin atau seperti apa. Nah, kesiapan benar. Kembali kan demand-nya di mana gitu kan ya. Kalau kita bicara investasi swasta kan dia akan ngelihat potensi ekonomi di IKN ini seperti apa. Penduduknya harus berapa. Jadi itu kan parameter-parameter. Berapa banyak dari penduduk ya. Kalau kota yang size-nya saya kira menarik itu kalau kota size-nya 5 juta misalnya. Jadi dia bisa mengenerate satu sistem transportasi publik yang ini. Kalau kotanya kecil ya susah balik modalnya Mas. Demand-nya itu. Tadi nanti kita cuma bisa bikin toilet di IKN. Itu saya Pak kalau pabriknya. Tapi kalau penduduknya banyak, pasti akan banyak hal yang bisa dikembangkan. Pasti banyak hal yang bisa dikembangkan. Nah, kita perlu punya desain. Kita ingin mendesain kota Nusantara itu kira-kira idealnya berapa Pak? Idealnya berapa? Size-nya berapa gitu ya? Kalau dari ini pertanyaan ke saya atau gimana nih idealnya? Ke Pak Willy dulu sebagai Presiden ITS. Idealnya berapa Pak untuk bisa mengembangkan? Saya bukan ahli populasi, bukan ahli ini, tapi kota-kota menengah ya menurut saya ya ada di angka sekitar 5 sampai 10 juta lah. 10 juta. Itu 5 sampai 8 juta lah kalau kota ideal ya dengan size seperti itu. That can generate demand untuk satu sistem transportasi publik ya yang modern ya, yang basisnya forward looking di ibu kota negara yang baru. Kalau terlalu kecil that will require heavily public investment ya. Jadi kalau dia terlalu kecil nggak mungkin dong bikin MRT. Paling LRT kecil-kecilan tapi itu pasti investasi publik ya. Tapi kalau kota dengan size yang saya sebutkan tadi sudah punya master plan jangka panjang, saya kira mengenerate investasi untuk datang ke kota-kota seperti itu menarik itu. Tapi gimana untuk 10 juta penduduk itu bisa? 10 juta enggak, 5 juta sampai antara 5 juta sampai 10. Maksimum itu di angka. Jangan kalau terlalu banyak it will create sebuah persoalan baru untuk sebuah nanti kota. Kayak Jakarta pindah ke sana ya Pak. Jakarta pindah ke sana. Tapi kalau untuk size sebagai pusat administrasi plus ekonomi kawasan gitu ya, that is the size. Jadi kira-kira kita bicara soal kota size seperti Bali atau Surabaya mungkin yang sudah sesuai konsep forest city itu ya. Ya, jadi kira-kira idealnya seperti itu. Lihat Bali, bagaimana mengembangkan Bali, di situ ada hutan, di situ mungkin ada kawasan wisata gitu ya. Jarak nggak terlalu jauh, kota-kota satelit di sekitarnya beberapa titik, kemudian itu diinterkoneksikan dengan transportasi publik, kira-kira seperti itu. Nah, kalau
kita bicara konsep tadi itu yang sudah misalnya dalam waktu dekat nanti di IKN bisa diaplikasikan, itu konsepnya dulu atau gimana Pak? Konsep dan pilotnya. Ya, kalau konsep aja kan semua orang bisa bikin konsep. Sekarang sudah terlalu banyak konsep kalau bicara soal IKN. Tapi bagaimana menerapkan ya, kalau saya nggak usah muluk-muluk, pada satu koridor jalan aja kita kerjakan gitu. Itu yang kita tawarkan. Kemudian kita undang beberapa investor untuk coba model, kemudian dia akan nyusun bisnis modelnya, ya dia akan lihat 20 tahun ke depan kira-kira pengembangan sistemnya seperti apa, terus pemerintah memberikan konsesi atau license kepada mereka untuk mengembangkan kawasan itu. Gitu. ITS sendiri menyarankan seperti apa Pak untuk konsep yang sesuai dengan bentuk IKN sendiri yang Forest City gitu. atau seperti apa? Ya kita kan bukan masuk ke situ. Kalau kami kan lebih fokus ke smart transportation-nya. Ya, jadi bagaimana kota itu dibangun dengan satu sistem transportasi yang cerdas. Ya. Itu aja. Baik transportasi publiknya maupun transportasi pribadinya. Ya, itu prinsipnya ya. Jadi sistem cerdas mungkin pengembangan sistem jaringan transportasinya harus seperti apa, interkoneksi antara laut dan darat seperti apa, kemudian kereta dan transportasi darat juga seperti apa, baru demand-nya dibangun. Nah itu kan harus ada hub-hub pengembangan kota-kota satelit yang dibangun atau dengan core city-nya dibangun seperti apa, baru dihitung demand-nya, pergerakannya. Nah itulah yang menghasilkan moda transportasi apa yang bisa kita create. Dan karena ini kota yang dibangun ya, kota yang dibentuk ya, menurut saya memprediksi demand karena dia dibentuk bisa dikelola dari sekarang gitu ya. Beda dengan kota yang terjadi seolah-olah tiba-tiba seperti Jakarta, ya tidak punya perencanaan ya, karena waktu itu kolonial bikin Batavia, kemudian in a sudden 1945 Batavia berubah menjadi Jakarta kan, ibu kota, ibu kota ya, yang tidak pernah direncanakan. Kalau ini dari awal udah direncanakan sebagai ibu kota negara. Jadi kita udah punya visi 20 tahun, 30 tahun ke depan lebih terkendali ya Pak. Terkelola. Jumlah orang yang datang itu bisa dikelola, bentuk-bentuk kegiatannya bisa dikelola, master plan kotanya bisa dikelola, karena semua within the control of the government, oleh otorita itu, maka dia bisa mengatur sistem transportasi seperti apa yang ideal kira-kira dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu. Ini persoalan terakhir Pak. Persoalan terakhir, tapi saya harap ini menjadi menarik untuk diperbincangkan sebagai penutup nih. Untuk pengembangan smart system, elektronik, car vehicle atau apapun itu, kita pernah menjajaki bekerja sama atau mengundang Elon Musk kan sebagai salah satu yang ya kita harapkan bisa memberi suntikan segar atau hal baru di Indonesia untuk transfer investasi maupun transfer knowledge-nya. Tapi ternyata Elon Musk lebih tertarik, mungkin belum tertarik secara penuh di Indonesia. Enggak. Ya hasilnya kan ternyata investasi langsungnya kan nggak membangun di sini lah. Oh gitu. Iya. Oh saya malah baru tahu ini. Ya mudah-mudahan Pak Willy pura-pura nggak tahu aja nih. Mudah-mudahan pura-pura nggak tahu. Jadi saya lebih tahu informasi baru nanti. Kalau pebisnis itu kan intuisinya kan ngelihat manfaat saya apa gitu. Nah, jadi pemerintah tentu melihat manfaatnya saya bangun negara gitu ya. Tinggal ditemukan. Kalau elemennya ketemu ya datanglah, siapa yang nggak ngelihat ya. Dan pebisnis kan nggak ngelihat jangka pendek, ngelihatnya panjang. Kalau dia ngelihat satu investasi ya prinsipnya IKN harus dikelola dengan itu. Menurut saya ya, bicara soal di bidang saya ya, di bidang smart transportation apapun namanya, tetap harus dikelola dengan segmen bagaimana investasi transportasi itu bisa mendatangkan benefit bagi swasta tetapi juga bagi masyarakat gitu ya. Tapi ITS sendiri kan sebenarnya kan punya data yang bisa menjual Indonesia bahwa ada loh potensi-potensi besar dan sudah kita tunjukkan lewat Jakarta ini bahwa kemarin kita dengan proyek urban regeneration kita di MRT itu semua oleh swasta, nggak pakai dana pemerintah gitu ya. Kita yang mau kita tawarkan itu bisa sebenarnya selama demand itu ada ya. Economic value-nya masuk ya, dihitung oleh swasta, dia akan masuk gitu. Nah, dan opportunity yang dibawa oleh kota baru seperti IKN itu menurut saya besar ya. Nah, saya belum masuk, saya nggak pernah masuk ke dalam terlalu ini, tapi saya ngelihat
ketertarikan investasi itu akan datang manakala kota itu bisa mengenerate satu potensi ekonomi yang bermanfaat di masa depan. Nah, ITS mungkin nggak Pak untuk pengundang Mas Elon lainnya itu nanti itu untuk bisa investasikan minimal ide atau ya kalau saya kan cuma bisa toilet Pak. Nah itu untuk bisa ITS mengajak itu semua. Kita Mas Afud gitu. Mas Willy, amin. Sama Pak Willy. Itu bisa masuk kita langsung. Coba lihat. Tapi itu elemen dasarnya adalah tadi menyiapkan satu platform ekonomi dan investasi yang efektif untuk IKN gitu. Kira-kira dan itu menjadi menurut saya elemen dasar ya. Kalau IKN itu kan kalau Pak Presiden bilang ini minta maaf ini saya nggak masuk ke area itu tapi tidak bisa dibangun dengan anggaran APBN sedikit seluruhnya gitu. Berarti kan mengandalkan anggaran swasta. Betul. Pemerintah hanya membangun atau bisa membangun fasilitas infrastruktur yang memang tidak laku atau tidak bisa dijual kepada swasta yang nggak bisa menghasilkan benefit atau revenue atau profit untuk swasta. Nah yang bisa ya memang harus dikerjakan kepada swasta. Nah disinilah elemen-elemen di mana skema bisnisnya harus dikembangkan. Nah itu yang akan mengundang dan kalau bicara soal digital transportation system menurut saya itu elemen yang sangat menarik untuk diserahkan kepada swasta. Gitu. Baik Pak Willy. Obrolannya nggak terasa udah lama cukup panjang. Mudah-mudahan isinya daging semuanya, Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak Willy sudah kita mampir. Dari Mas Afud ke Mas Elon. Ya Mas nanti kan kita harapkan bisa gitu ya. ikut mengembangkan Mas Willy. Mas Afud juga boleh deh untuk ikut mengembangkan konsep-konsep yang tentunya memberi dampak ekonomi yang baik Pak, bagi masyarakat Indonesia dan semuanya. Baik Sobat Antara. Kalau Sobat Antara kita siap 100%. Kapan-kapan boleh lagi ya Pak ngobrol lagi lebih dalam. Boleh. Terima kasih Antara ya. Demikian obrolannya dengan Pak William Syah Bandar yang ternyata memiliki ide-ide yang cukup visioner kalau dilakukan dan mudah-mudahan bisa menjadi pintu gerbang untuk hal-hal baik nanti itu bisa dikembangkan ya Pak oleh pemerintah. Dan demikian obrolan kita bersama William Syah Bandar kali ini dan nantikan juga obrolan lain menariknya di podcast Antara. Bisa disaksikan di antaranews.com, Antara TV Indonesia di YouTube dan juga Spotify podcast Antara. Sampai jumpa di podcast obrolan selanjutnya. Dadah.